begitu dia pidato dalam musrenbang, Mas jaga itu gimana ceritanya tuh Mas? Mas jaga seperti bodyguard di belakang dia. Itu gimana ceritanya? Itu dapat dibuktikan dengan fakta di lapangan bahwa memimpin itu adalah seni. Seperti yang disampaikan Bung YP tadi, itu salah satu syarat mutlak. Orang semua pada tahu lah bahwa wakil itu seperti nggak dianggap. Sebenarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sore ini kita ketemu lagi dalam Bual YP. Kita mendapatkan kehormatan hadir dalam Bual YP sore ini bersama Bapak Wakil Bupati Bengkalis, Bapak Bagus Santoso, hadir bersama kita. Luar biasa ini sore yang agak sedikit mendung. Udaranya cukup lumayan baik, tidak terlalu panas, dan akhirnya juga beliau, kita senang juga didampingi oleh yang sangat berhormat kalau di LAM-nya. Beliau adalah Ketua LAM Kabupaten Bengkalis, Bapak Sofian Said. Dulu pernah jadi sahabat saya, sekarang dia menjadi orang yang terhormat memimpin lembaga kerapatan adat Melayu Bengkalis. Bapak Sofian Sadir bersama kita. Selamat sore Mas Bagus. Sore, sudah hadir ya. Wah, tambah muda. Ya, terima kasih Bapak Sri Sofian Said sudah hadir bersama kita. Tambah muda Pak Sofian ya. Sudah hadir. Ini juga masih muda ya. Kalau kita lihat mana yang muda, kelihatan masih muda sana ya. Alhamdulillah sudah hadir. Kita senang sudah bisa ketemu dalam Bual YP. Pemirsa juga tentunya menanti gimana Bengkalis sekarang, apa yang dilakukan Bengkalis, tentunya dari seorang wakil bupati yang bisa bercerita banyak kepada kita, dan bagaimana geliat pembangunan sekarang di Bengkalis yang dari hari ke hari kita lihat semakin berkembang, semakin ramai. Saya juga seminggu yang lalu masih di Bengkalis, ternyata makin lama makin ramai. Ditambah hadirnya Politeknik sudah menjadi negeri di Bengkalis, menjadi ramai kota Bengkalis karena kehadiran mahasiswa di tengah-tengah kota Bengkalis itu, kota pelajar nantinya. Mudah-mudahan alhamdulillah dia sudah bergeser menjadi kota pelajar nanti di Bengkalisnya. Nah tentu ada kepala daerah yang dibantu oleh seorang wakil kepala daerah, tentunya dengan sebuah keharmonisan, sebuah keakraban, sebuah kebersamaan yang mereka hadirkan di tengah-tengah masyarakat Bengkalis, sehingga pembangunannya betul-betul bisa dirasakan, dinikmati oleh masyarakat. Ditambah lagi dukungan dari LAM-nya, Lembaga Adat Melayu, yang memang memberikan semacam dukungan penuh kepada pasangan yang serasi ini, yang akrab ini, sehingga mereka dengan entengnya, dengan senangnya, dengan nikmatnya bisa membangun Bengkalis lebih baik ke depannya. Tentunya kita akan tanya Mas Bagus. Mas Bagus, saya lebih panggil Pak Mas Bagus nih ya, daripada saya manggil Pak Bagus, Wakil Bupati, tapi karena kawan lama, jadi lebih akrab saya manggil beliau Mas Bagus. Mas Bagus, ini gimana pembangunan Bengkalis sekarang yang mengarah kemana? Bengkalis di bawah nahoda Ibu Kasmarni dengan Bagus Sando. Ya kan, kemana sebenarnya arah pembangunan ini? Bisa diceritakan sedikit sama kita Mas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bengkalis bermasa, bermarwah, maju dan sejahtera. Spesial untuk Bang YP. Ada pantunnya ini. Ada siap ini ya. Makan tape campur duren. Bang YP memang tambah keren. Amin. Luar biasa beliau nih. Memang pintar ini ya. Orang Bengkalis. Sebagai disampaikan Bang YP, Bengkalis semakin damai dan harmonis. Ya. Pembangunan terus bergeliat. Ya. Dan yang paling utama, kalau dulu Bengkalis memang menjadi kota pendidikan, sekarang menjadi luar biasa. Ada 3 perguruan tinggi. Politeknik Negeri,
STAIN, Sekolah Tinggi Sekolah Agama Agama, Islam Negeri. ya. Kemudian ada SETI, satu-satunya di Indonesia mungkin, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah. Ekonomi syariah sih Nah, ya. itu pendidikannya. Dari segi pendidikan, insya Allah Bengkalis terus melanjutkan dari para orang-orang tua kita. Kita mempunyai apa namanya itu banding ya, apa namanya, sebuah cap, sebuah stempel sebagai kota pendidikan. Dan alhamdulillah kita terus berlanjut. Nah, masa kepemimpinan KBS Kasmarni Bagus Santoso mendapat reward dukungan penuh lah dari masyarakat dan dari pemerintah Forkopimda. Itu dapat dibuktikan dengan fakta di lapangan bahwa memimpin itu adalah seni. Harmonisasi seperti yang disampaikan Bung YP tadi, itu salah satu syarat mutlak untuk bagaimana sebuah negeri bisa berdiri, bisa mandiri, dan akhirnya teruji untuk sama-sama berkolaborasi, bersinergi antara pemimpin dengan masyarakat. Pemimpin dengan masyarakat ya. Kalau antara pemimpin dengan masyarakatnya sudah erat bergandeng tangan, maka negeri ini dipastikan akan maju. Dan kuncinya juga sebetulnya di antara pemimpin dengan pemimpinnya. Oke. Forkopimda kan baru saja mendapatkan yang terbaik kita. Kita ya, Bung Kalis. Saya pengen juga nanya sama Mas Bagus ini sebagai wakil, kira-kira apa saja sih yang diberikan Ibu Bupati kepada Mas Bagus? Ya, orang kan banyak cerita, orang semua pada tahu lah bahwa wakil itu seperti nggak dianggap. Nah, bagaimana dengan Ibu Kas sebagai kepala daerah, sebagai bupati memberikan banyak apa namanya kewenangan atau memberikan ruang kepada seorang Bagus Santoso yang juga politikus dan juga wartawan dulunya bisa ikut membantu dalam mencapai tingkat pembangunan yang memang sudah menjadi visi misi Bengkalis. Itu peran apa saja sih yang diberikan oleh Ibu Kas sehingga dia bisa terbantu sebagai kepala daerah yang notabene juga perempuan. Nah, ini kan betul-betul memang harus di backup habis oleh seorang Mas Bagus yang dulu seorang jurnalis, seorang politikus yang punya pengalaman. Tentu ini juga ikut membantu peran-peran tugas-tugas berat yang seorang kepala daerah perempuan. Nah, itu gimana Mas diberikan itu? Posisi wakil bupati, wakil kepala daerah itu satu sisi orang mengatakan strategis, satu sisi itu setara dalam tanda kutip. Dan kalau kita merunut dari tanda kutip apa ini? Nah, ini tadi pertanyaan. Tanda kutip karena apa? Yang terjadi dari survei dari Kementerian Dalam Negeri itu 95% dari 400 sekian kepala daerah itu biasanya pecah kongsi. Lain di Bengkalis. Dia semakin harmonis ya. Di Bengkalis ya. Kita mengambil sisi keteladanan yang 5% ini. Bagaimana mengemas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah itu berkah. Oh gitu ya. Berkah. Tapi itu political will. Apalagi Bengkalis baru pertama kali dipimpin oleh seorang bupati yang perempuan, yang wanita. Jadi dia menggunakan empati, menggunakan sensitivitas dia, dan menggunakan tidak hanya akal logika, tapi juga perasaan untuk sama-sama membangun negeri ini. Kalau ada cerita di tempat-tempat lain itu wakil kepala daerah itu mungkin sebatas pembantu atau ban serep ya, tapi di Bengkalis justru bupati memberikan ruang ya, lebih besar untuk membantu beliau ya. Karena apa? Saya maju bersama bupati itu niatnya sama, ikhtiar, ikhlas membangun daerah. Nah, itu tidak ada kata lain. Jadi Mas betul-betul menjaga seorang bupati yang perempuan dengan kemampuan yang Mas punya. Sampai waktu itu muncul cerita saking kuatnya Mas sebagai wakil bupati, Mas jaga. Begitu dia pidato dalam musrenbang, Mas jaga. Itu gimana ceritanya tuh Mas? Mas jaga seperti bodyguard di belakang dia. Itu gimana ceritanya? Ada sisi traumatik ya, ketika kepala daerah pecah kongsi. Kepala daerah akhirnya berselisih atau disharmonis. Ternyata untuk memberikan kenyamanan ya,
harapan bagi masyarakat dan juga birokrasi itu sebetulnya perlu seni. Oh gitu. Ternyata ketika Bupati berdiri, kami juga berdiri. Bupati pergi berjalan, kami seiring. Masyarakat sudah senang. Inilah yang diharapkan. Pemimpin kalau sudah harmonis, maka negeri akan baik. Ya, bukannya Mas pingin menunjukkan sama orang bahwa kalian jangan macam-macam loh. Saya pembackup bupati, bukan begitu ya? Setidak-tidaknya itu tanpa tersurat, orang akan mengatakan bahwasanya hubungan baik itu akan menghasilkan sebuah keberkahan, akan menghasilkan sebuah kedamaian bagi daerah, sebuah keharmonisan, bagi Kabupaten Bengkalis. Oke. Dan itulah cara-cara seni kita bersama Bu Kasmarni untuk meyakinkan bahwa negeri ini banyak pengalaman masa lalu yang mungkin ada hal yang kurang pas, dipaskan pada masa-masa sekarang. Oke, kita geser dikit nih sama Ketua LAM, Bapak Sopian. Gimana Pak Ketua LAM melihat hubungan antara Bupati Bengkalis Ibu Kasmarni dengan wakilnya Mas Bagus ini? Wah, ini boleh diceritakan Ketua LAM sedikit? Ini kan Ketua LAM ini punya pengaruh besar. Mas Pak Sopian, silakan ceritakan ke harmonisnya kedua pemimpin Bengkalis ini. Ya, jadi sepanjang kita mengamati pemimpin Bengkalis, kan, antara Ibu Kasmarni, Puan Kasmarni dengan Bagus Santoso, kita melihat memang mereka ini menyaksikan mereka ini memang selama ini bergandengan tangan, ya kan, kemesraan itu nampak, ya kan, baik wakil bupati dengan bupati, bupati dengan Forkompinda, dengan instansi terkait lainnya, itu kita melihat. Nah, jadi sekarang Bengkalis dia membangun, dia tidak memikirkan pemimpin lagi. Tidak dia bercerita masalah pemimpin tidak cocok, tidak sesuai, tidak begini. Itu tak ada lagi di Bengkalis. Tapi bagaimana caranya menggeliatkan pembangunan kan? Fokus ke sana. Karena kita Bengkalis itu kan pulau terluar, daerah perbatasan itu menjadi perhatian khusus oleh pemerintah pusat. Nah, sekarang inilah kita kesempatan kita untuk mengajukan proposal kita, dana-dana yang perlu kita bangun untuk Bengkalis itu. Nah, jadi artinya kita berharap dengan harmonis ini ada kepercayaan baik di gubernurnya maupun pemerintah pusat untuk memberikan lebih banyak lagi dana-dana untuk pembangunan di Kabupaten Bengkalis. Nah, itu yang kita harapkan. Kita harapkan ya. Itu kita harapkan. Ya. Jadi kalau kita sudah berkecamuk, ya kan, ini rezeki itu lari rezeki. Mudah ya. Jadi rezeki. kalau kita baru jadi pemimpin, bahasa Melayunya kapal pecah hiu kenyang. Nah, kan gitu kan? Ada istilahnya. Terus terang saya sampaikan, sebetulnya dalam pembangunan Bengkalis itu pihak-pihak ketiga itu tetap ada. Ya. Tapi pihak ketiga ini yang selalu pemimpin kita ini akur, ya kan, serasi, nyaman. Ada ruang lagi. Tidak ada ruang untuk mereka. Untuk mengadu ya, ngadu domba antara pemimpin nih. Saya kan dengan YP yang Pranana Jaya juga sudah sahabat, Mas Bagus Santoso sudah saya anggap adik. Susah-susah di Bengkalis dulu kan kalau kita bicara sejarah. Sudah jadi dia sekarang, dia bisa menyesuaikan diri gitu. Tahu menempatkan diri. Tidak ada perlawanan di situ. Ya kan, tidak ada perlawanan sehingga Bengkalis menjadi negeri yang bermarwah, maju dan sejahtera. Itu dia. Marwah itu kan marwah kita. Kalau kita pemimpin sudah berkecamuk tuh tiap hari, sama di rumah tangga. Ayah bergamu juga anak dia bisa sampai lah kan. Jadi makanya sekarang kita akui gitu. Tapi kalau masalah pembangunan, ya penilaian pemimpin itu bupati lah katakan. Kan tidak memandang kepada pembangunan fisik. Tapi berapa banyak penghargaan mengharumkan nama Bengkalis. Ya, artinya itu prestasi gitu. Penghargaan itu diberikan kan dari sebuah keberhasilan yang sudah dilakukan. Itu kan petik buah yang sudah sudah apa, ini kan berkat harmonis, membangun bersama sehingga nanti tidak ada lagi pandangan negatif dari masyarakat bahwa kepala bupati kami, wakil bupati kami tidak harmonis, sehingga masyarakat ributnya persoalan perselisihan antara kedua belah pihak. Nah, sekarang di Bengkalis itu sangat harmonis. Alhamdulillah. Sehingga masyarakat tidak lagi bercerita tentang ketidakharmonisan ini, tapi betul-betul harmonis, tinggal bagaimana membangun secara bersama Bengkalis lebih baik. Kita geser lagi nih Mas Bagus. Saya dengar cerita katanya Kabupaten Bengkalis
memberikan bantuan per desa itu hampir 1 miliar. Itu apa sih sebenarnya kebijakan yang dikeluarkan situ? Sementara kan sudah ada nih dana bantuan ADD, bantuan apa gitu untuk desa ini tambah lagi nih. Pinginnya apa? Apakah desa ini mau meloncat cepat? Wah, itu gimana ceritanya? Silakan Mas Bagus. Ada mungkin. 3 perkara di Kabupaten Bengkalis yang insya Allah pada masa kepemimpinan Kasmarni Bagus Santoso itu meloncat cepat. Ya. Pertama, secara mandatori itu gratis pendidikan itu sudah oke. Ya. SD, SMP, SMA-nya kewenangan Pak Gubernur dan kita melebihi ada 21% itu. Begitu juga Dinas Kesehatan. Kesehatan kami di Bengkalis adalah salah satu kabupaten yang memberikan gratis untuk masyarakatnya berobat hanya dengan membawa KTP. Nah, yang ketiga seperti yang disampaikan oleh Bang YP, apa itu? Dana bermasa, dana menggunakan program bantuan keuangan khusus yang oleh Bengkalis dinamakan bermasa. Bermasa itu? Bermarwah, maju dan sejahtera. Seperti yang disampaikan oleh Dato' Yan Said. Nah, bagaimana Mas memastikan dana ini betul-betul Ya. terserap, betul-betul tepat sasaran? Itu kami juga sudah kasih rambu-rambu dan senjatanya supaya nanti ada duit malah jadi persoalan.